saya pikir kalau Bang Kodari menyebut soal pembelahan etnik dan agama ya, polarisasi politik yang membahayakan demokrasi kita gitu hari ini, saya sepakat dengan itu. Tapi saya kira ada dua hal yang entah luput disampaikan oleh Bang Kodari atau sengaja gitu ya, tidak disebutkan, bahwa ada dua hal lain yang sebenarnya membahayakan gitu ya buat demokrasi kita hari ini. Yang pertama adalah persoalan lemahnya institusi-institusi politik kita. Lemah dalam artian bukan institusi itu tidak punya tidak punya power gitu ya, tetapi kerja institusi-institusi politik ini menjadi tidak efektif gitu. Nah, itu satu hal saya pikir ya. Ada persoalan inefektivitas institusi partai politik. Gitu. Mekanisme aturan main demokrasi menjadi tidak bisa bekerja karena logika-logika yang dipakai itu bukan logika yang didasarkan pada bagaimana kita menjaga komitmen atas aturan main yang demokratis. Nah, yang ketiga yang tadi menurut saya luput disebutkan adalah lemahnya constraint terhadap pemimpin-pemimpin yang otoriter atau cara-cara yang tidak demokratis gitu. Nah, ini menurut saya jauh lebih berbahaya. Ketika kemudian ya kita bicara ya politik itu harus melihatnya realita gitu ya. Itu betul satu. Tetapi kalau kemudian realita politik itu membuat kita mengabaikan gitu ya dan bahkan cenderung menerima munculnya pemimpin-pemimpin yang otoriter atau menerima aturan-aturan main yang tidak demokratis. Otoriter itu siapa? Kodari ini. Saya nggak mau menyebut nama ya, tapi yang gini, suka bilang orang lain dungu itu. Kalau kita bicara otoriter kan kita bukan bicara figur ya. Memang betul bahwa sekarang ini orang kalau ngomongin pemilu 2024, capres 2024, orang selalu bicara soal kandidat. Menurut saya ini problem serius, Bang Refli. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita melulu bicara soal kandidat, ada dua problem yang bisa muncul. Yang pertama adalah kita terjebak pada ilusi mesias politik, ya seperti yang kalau tadi disampaikan oleh Bang Kodari ya kan, untuk menyelamatkan NKRI yang begitu luas, begitu beragam, menyelamatkan dari polarisasi harus Jokowi Prabowo gitu ya. Seolah-olah bahwa Indonesia itu akan ditentukan hanya oleh figur gitu, dan ini berbahaya dan juga sebenarnya ahistoris. Jadi yang berbahaya itu pemikiran Kodarinya maksudnya. Itu ya ilusi mesias politik menurut saya berbahaya dan ahistoris karena apa? Kita harusnya belajar dari sejarah. Kita pernah punya ya calon-calon pemimpin atau bahkan orang yang sudah menjadi pemimpin yang dipercaya ketika awal itu menjadi penyelamat, Satria Piningit, Ratu Adil dan lain sebagainya. Ini selalu berakhir dengan ya kekuasaan yang sebenarnya kalau kita lihat otoritarian atau koruptif gitu. Bahkan presiden terbaik kita misalnya Pak Soekarno saja gitu ya, di akhir masa kekuasaannya ini kan otoritarianismenya menguat. Itu soal ilusi mesias politik. Yang kedua ya menurut saya ilusi mesias politik. Oh, mesias politik. Ya, kesana Mesiah gitu kan, jadi penyelamat, Satria Piningit gitu. Nah yang kedua, meskipun saya juga percaya bahwa kita nggak boleh ngelihatnya mengawang-awang, tapi saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung ya, atau misalnya ketika akademisi bicara mengkritik ide tentang 3 periode, ini konteksnya kan adalah kita ini penjaga kewarasan publik gitu. Tidak melulu politik itu harus berdasarkan realita sehari-hari gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian dalam rangka menyehatkan demokrasi, kewarasan publik itu perlu dijaga. Dan disitulah kita bicara soal pentingnya diskursus, pentingnya kritik, pentingnya diskusi gitu ya. Sehingga selalu ada kontra narasi gitu. Kalau misalnya tadi Bang Kodari bilang survei membuktikan kok gitu. Ya, survei membuktikan. Lalu kemudian juga ada statement-statement atau ada dukungan dari berbagai kelompok. Nah, kalau kita bicara hanya berdasarkan survei, saya mau mengingatkan juga dua hal. Survei memang betul dia bisa menjadi alat bantu untuk partai dalam memutuskan gitu ya, siapa kira-kira jagonya yang akan maju. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa survei bisa digunakan sebagai alat
gitu ya, sebagai alat untuk partai politik, bagian dari mesin pemenangan, mesin biar dia bisa menjagokan gitu. Itu kenapa misalnya 2024 masih jauh, tetapi lembaga-lembaga survei itu dari sekarang sudah mulai banyak menyuarakan calon-calon kandidat gitu ya. Ini kan juga kita perlu melihat gitu ya, apakah semua lembaga survei ini memang konteksnya adalah mereka mau mencari calon-calon terbaik gitu ya, atau bagian dari upaya ya sekelompok orang ya untuk mempengaruhi opini publik terkait dengan wacana 3 periode kepemimpinan. Tapi menurut saya gini, ketika kemudian kita mengkritik gagasannya Bung Kodari ya soal 3 periode ya, atau ketika kita misalnya bicara bagaimana mencegah pemimpin otoriter gitu, tidak lagi memajukan Jokowi Prabowo, kita tidak bicara soal orang ya kan, kita tidak mengolok-olok Pak Kodari gitu, atau menihilkan pengalaman kepakaran beliau gitu. Beda gagasannya Pak Kodari atau Pak Kodari penyambung lidah gagasan orang lain. Itu juga perlu ditanya gitu. Tapi namanya bukan Kodari, Kodari. Silakan terus. Iya, tapi gini, saya sekedar mengingatkan saja gitu ya, agar kita juga tidak terjebak bicara soal orang gitu ya. Perkara kemudian gagasan itu disampaikan oleh Bung Kodari atau dia penyambung lidah entah siapa gitu, tetapi kita perlu melihat lagi gitu ya, kalau menyambung tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Margarito ya. Saya sepakat bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif itu kan adalah semangat utama yang sebenarnya membawa kita pada upaya-upaya untuk melakukan reformasi politik gitu ya. Itu satu gitu. Bahkan dia menjadi raison d'être sebenarnya. Makanya di amandemen pertama yang kita bicarakan hanya soal pembatasan kekuasaan eksekutif. Itu harus clear. Ketika kemudian ya kita menjaga komitmen ya, tradisi demokratik itu kita jaga, mempertahankan agar kekuasaan eksekutif itu harus tetap dibatasi. Ini adalah salah satu cara ya, kalau saya bilang ya selemah-lemahnya iman lah gitu ya, di tengah kondisi demokrasi yang tadi kata Mbak Husnul, demokrasinya defisit, demokrasinya kemudian kata Bang Rizal Ramli tadi demokrasi kriminalis gitu ya. Selemah-lemahnya iman kita untuk menjaga demokrasi adalah membatasi kekuasaan eksekutif gitu. Kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara negara-negara lain misalnya, Perancis saja gitu ya, yang dulu punya periode masa jabatan presiden lebih lama gitu ya, 7 tahun, itu dia arahnya mengurangi gitu kan, jadi 5 tahun. Lah masa kita sudah dibatasi 2 periode 8 tahun, kita memberi ruang gitu ya untuk ada lagi 3 periode. Buat saya ini bukan soal kita memberi kesempatan Jokowi atau Prabowo gitu, tetapi komitmen kita untuk memastikan bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif adalah cara agar masyarakat punya kontrol untuk memilih pemimpinnya, itu yang perlu kita jaga gitu. Dan ini persis PR kita hari ini menurut saya Bung Refli. Jadi kita tidak bicara tentang orang, bahkan kalau bicara survei-survei yang memetakan kandidat gitu ya. Saya kok belum melihat bahwa di dalam pemetaan kandidat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, kita bicara tentang program, kita bicara tentang visi ideologis. Ini kan enggak, kita hanya bicara soal orang. Si A, si B, si C, si D gitu ya. Tetapi kita tidak pernah melihat apakah ada distingsi gitu. Jadi buat saya, siapapun nanti capresnya atau cawapresnya, kalau ternyata tidak ada perbedaan ya di antara para capres-capres yang ada, ya sebenarnya suara rakyat itu ya hanya untuk melegitimasi saja gitu ya, melegitimasi pesta atau kompetisi yang kita sudah tahu gitu. Di situ yang punya hajat, punya kepentingan adalah para elit, bukan masyarakat. Dan persis itulah yang menurut saya ya perlu kita ingatkan. Ini kan judulnya nih hari ini demokrasi versus oligarki. Sebenarnya saya juga pengen agak tergelitik gitu ya, pengen nanya apa iya ada demokrasi versus oligarki gitu ya. Kenapa ini jadi penting Bung Refli? Karena menurut saya oligarki itu tetap kalau ada. tergelitik itu bagus seperti judulnya. Jadi oligarki itu pasti akan tetap ada di dalam sistem demokrasi ya. Tetapi yang
poin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memastikan satu, ada popular control, bahwa masyarakat itu punya kontrol atas terpilihnya pemimpin-pemimpin, kemudian punya kontrol atas proses pengambilan keputusan. Jadi ada popular control over public affairs. Ini kan yang hilang dari demokrasi kita hari ini. Semua pengambilan keputusan itu ya hanya cawe-cawenya partai politik gitu ya, hanya cawe-cawenya elit. Nah yang kedua, yang ini juga menjadi sinyalemen berbahaya buat demokrasi kita adalah oposisionalism. Saking susahnya gitu ya. Jadi demokrasi itu kan kelebihannya memberi ruang untuk oposisi. Ya. Dan ini yang semakin hilang di kita gitu ya. Oposisi perlahan-lahan diberangus yang tadi dibilang sama Pak Margarito dengan cara-cara legal lewat hukum, dengan cara-cara kekerasan dan juga sebenarnya dengan cara-cara politik lewat kooptasi gitu. Nah bayangkan kalau misalnya elit akhirnya bersatu dengan alasan ada pembelahan politik, polarisasi, ya udah biar nggak ribut lagi, dipersatukan. Sekarang saja sudah bersatu ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Tapi apakah pembelahan hilang di masyarakat? Kan tidak. Ya kan, polarisasi juga tidak hilang sampai sekarang. Nah ini berbahayanya kalau kita ya sudah berhasil mengidentifikasi persoalan-persoalan demokrasi kita hari ini, lalu ujung-ujungnya jawabannya itu anti klimaks gitu loh. Yang kita pakai itu adalah orang, bukan apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi seperti ini. Kira-kira gitu Bung Refli, terima kasih.